Halo semuanya, selamat datang di Explainer kita kali ini. Pernah kepikiran nggak sih gimana tepatnya aplikasi favorit Anda itu dibangun? Kita kadang mikir bikin software itu kayak trik sulap, padahal kenyataannya ngebangun software modern itu mirip banget sama ngebangun benteng yang nggak bisa ditembus. Kalau fondasinya dari awal udah salah, ya seluruh bangunannya tinggal nunggu waktu aja buat ambruk. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas gimana sih caranya ngebangun software yang super kokoh pakai sebuah konsep keren yang namanya Clean Architecture. Jujur aja, ada satu pertanyaan yang sering banget bikin para developer itu nggak bisa tidur nyenyak. Mengapa pembaruan yang kelihatannya kecil malah sering ngerusak sistem yang besar? Anda pasti pernah ngalamin ini sebagai pengguna kan? Lagi asik-asiknya pakai aplikasi, mereka cuma update warna tombol, tiba-tiba fitur pembayarannya malah error, nggak bisa dipakai. Ngebalin banget. Nah, ini tuh realitas dari kode yang nggak terstruktur dengan baik. Sangat gampang buat sebuah sistem jadi rapuh kalau nggak dirancang hati-hati dari awal. Tapi tenang, biarpun kedengarannya teknis banget, kita bakal urai ini pelan-pelan jadi konsep yang gampang banget dicerna. Bahkan buat Anda yang awam sekalipun. Agenda kita hari ini cukup padat nih. Kita bakal mulai dari ngomongin masalah kerapuhan software, terus masuk ke konsep dasar clean architecture, aturan emasnya, prinsip solid yang jadi fondasinya, gimana sih penerapannya di industri, dan pastinya kita tutup dengan tantangan serta kesimpulan. Langsung aja yuk kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama, masalah kerapuhan perangkat lunak. Kita harus paham dulu nih akar masalah yang sering bikin pusing di dunia teknologi saat ini. Pernah dengar istilah software rot atau pembusukan software? Konsep ini sebenarnya udah ramai dibahas dari tahun 2000-an sama seorang teknisi legendaris, Robert C. Martin. Intinya gini, tanpa struktur yang jelas, sistem yang tadinya rapi, lama-lama bakal jadi sangat saling bergantung satu sama lain. Bukannya jadi bangunan yang kokoh, sistem itu malah berubah jadi kayak rumah kartu. Anda cabut satu kartu aja di bawah, seluruh bangunannya ikut runtuh. Nah, biasanya ada 3 titik lemah utama dari arsitektur yang buruk. Pertama, ketergantungan yang terlalu tinggi antar komponen. Kedua, kerapuhan, ya kayak tadi error satu ngerambat kemana-mana. Dan ketiga, imobilitas, artinya kode itu saking berantakannya gak bisa dipakai orang di tempat lain. Gampangnya gini deh, bayangin Anda lagi renovasi dapur, tapi karena struktur kabel rumahnya aneh, pas Anda ganti wastafel, lampu kamar tidur malah mati. Aneh banget kan? Harusnya ngutek-ngatik database itu nggak boleh dong merusak tampilan antar muka pengguna. Karena masalah-masalah tadi, makanya kita butuh solusi nyata. Masuklah kita ke bagian kedua, konsep dasar Clean Architecture. Konsep ini dipopulerkan banget sama Robert C. Martin, atau yang biasa dipanggil Uncle Bob. Coba perhatiin visual lingkaran-lingkaran konsentris yang ikonik ini. Bayangin aja, lingkaran ini tuh kayak brankas bank atau benteng pertahanan. Lingkaran yang paling dalam, alias intinya, itu tempat nyimpan logika bisnis yang nggak tergantikan. Ini tuh nyawanya aplikasi Anda. Nah, semakin keluar, baru deh Anda nemuin hal-hal mekanis kayak framework web atau tampilan pengguna. Tujuannya simple, inti aplikasi harus benar-benar dilindungi dari kekacauan dunia luar. Di sistem ini, software dibagi jadi 4 lapisan utama. Kenapa dipisah-pisah? Buat mastiin yang namanya pemisahan tanggung jawab. Jadi tiap bagian tuh benar-benar fokus sama kerjaannya sendiri tanpa ngerekokin yang lain. Ibaratnya, sistem pengontrol web itu nggak perlu repot-repot ngelakuin pekerjaan berat, kayak narik data langsung dari database. Mereka udah punya kofling tugasnya masing-masing, dibatasin dengan rapi sama lapisan-lapisan ini. Biar kebayang, kita pakai contoh sehari-hari. Misal Anda lagi belanja online dan klik tombol beli. Nah, klik itu kan asalnya dari luar yang berantakan tuh. Permintaannya masuk dulu ke controller, terus diterusin dengan sangat rapi ke use case, sampai akhirnya nyampe ke inti paling dalam yang super aman, yaitu si entity. Alurnya teratur, aman, dan pastinya logis banget. Lanjut ke bagian 3. Ini adalah jantung dari semuanya. Aturan emas tentang arah ketergantungan. Tanpa aturan ini, metafora benteng yang kita omongin dari tadi bakal hancur lebur nggak ada sisa. Diagram ini dengan brilian nunjukin apa itu dependency rule atau aturan ketergantungan. Lihat deh panah-panahnya. Mereka hanya boleh ngarah ke dalam. Lapisan yang di luar itu boleh bergantung sama yang di dalam. Tapi bagian dalam nggak pernah sekalipun bergantung sama bagian luarnya. Kode kita itu arahnya harus selalu masuk ke dalam menuju kebijakan bisnis tingkat tinggi. Dan ini yang bikin konsepnya luar biasa jenius. Brankas pusat tempat logika bisnis Anda berada, itu benar-benar nggak tahu apa-apa soal dunia luar. Dia nggak peduli apakah lagi disambungin ke web, aplikasi mobile, atau software desktop. Dia buta sama teknologi di luar sana. Dia cuma fokus ngejalanin tugas utamanya. Dan justru hal inilah yang bikin sistem Anda jadi sangat-sangat fleksibel. Jadi kalau kita bandingin, lingkaran dalam itu isinya aturan-aturan bisnis abadi yang nggak boleh gampang rusak. Sebaliknya, lingkaran luar itu cuma mekanisme atau alat yang bisa diganti kapan aja.
Mau cabut database lama, terus pasang yang baru? Mau ganti framework web? Silahkan. Semuanya bisa dilakuin tanpa menyentuh satu baris pun logika bisnis inti Anda. Tapi ya, sebagus apapun arsitektur tingkat tinggi Anda, bakal percuma kalau eksekusi di level bawahnya berantakan. Makanya di bagian 4 ini kita bahas fondasinya, prinsip solid. Karena benteng sedesain brilian apapun tetap bakal rubuh kalau batu batanya rapuh kan? Ilustrasi yang cerdas dari Uncle Bob ini pas banget buat nunjukin kalau baris-baris kode dan data kita itu ibarat batu bata. Harus disusun rapi biar jadi blok bangunan yang kuat. Kalau batu batanya jelek, ya arsitekturnya nggak ada gunanya. Disinilah prinsip solid maju buat jadi solusinya. Tenang, kita nggak bakal terlalu teknis di sini. Intinya, solid itu singkatan dari 5 aturan emas yang dipakai para developer sehari-hari. Tujuannya cuma satu, bikin kode sumber lebih gampang dibaca, fleksibel, dan nggak pusing pas mau di-maintain. Ini tuh panduan biar setiap komponen cuma punya satu alasan untuk diubah, dan gimana cara antar komponen itu ngobrol dengan aman. Sekarang di bagian 5, mari kita lihat gimana sih realitas konsep ini di industri. Sering banget dunia teknologi itu penuh sama jargon yang bikin pusing. Ada banyak banget nama arsitektur berseliweran, tapi apa iya beda-beda banget? Ada pandangan menarik banget nih dari Derek Martin di kanal YouTube Code Opinion. Dia bilang, sebenarnya semua itu cuma nyoba capai hal yang sama, yaitu mengisolasi intinya. Mau Anda atau tim Anda nyebutnya clean architecture, hexagonal architecture, onion architecture, ujung-ujungnya sama aja. Semuanya berpusat pada arah ketergantungan dan melindungi sang inti. Jadi, ini bukan ajang adu keren-kerenan nama arsitektur. Tujuan sejatinya adalah buat nahan gejolak dan membatasi yang namanya radius ledakan. Mengisolasi inti aplikasi itu bertindak kayak perisai pelindung. Dia yang bakal ngelindungin sistem berharga Anda dari kekacauan, apalagi pas kerangka kerja pihak ketiga mulai berubah, jadul, atau malah tiba-tiba rusak. Nah, kita akhirnya sampai di bagian 6, tantangan dan kesimpulan. Layaknya semua hal di dunia nyata, nggak ada tuh yang namanya jalan pintas atau solusi ajaib tanpa masalah. Mari kita lihat baik buruknya secara objektif. Keuntungannya udah jelas banget buat jangka panjang, sistem yang Anda bikin bakal gampang banget dipelihara, gampang di-scale up, dan gampang dipindahin. Tapi tantangannya juga nyata loh. Belajarnya tuh susah, butuh waktu. Terus kadang ada sedikit penurunan performa karena lapisannya makin banyak. Dan yang paling berat, nyoba nerapin arsitektur bersih ini ke sistem lama yang udah terlanjur kayak benang kusut itu, wah PR banget pastinya. Tapi biarpun ada tantangan, nilai utamanya benar-benar nggak bisa diabaikan. Dengan mengatur kode secara logis dan misalnya tanggung jawab, Anda lagi mastiin kalau sistem itu bakal tangguh dan bisa terus dipakai sampai bertahun-tahun ke depan. Kita itu nggak cuma nulis kode buat nyelesain kerjaan hari ini, tapi kita lagi ngebangun aset digital yang umurnya panjang. Jadi, sebelum kita berpisah, saya pengen ninggalin satu pertanyaan nih buat Anda pikirin. Pas Anda lagi asik mainin aplikasi favorit Anda, atau pas tim Anda lagi ngerancang software baru, coba tanya, apakah inti sistemnya udah benar-benar aman dan terisolasi dari radius ledakan update berikutnya? Udah siap nggak benteng Anda nahan badai? Renungkan hal itu ya, teruslah bertanya dan teruslah belajar. Makasih banget udah nemenin di Explainer kita kali ini. Semoga konsep yang kelihatannya rumit tadi sekarang udah jauh lebih gampang dipahami dan bermanfaat buat Anda. Video ini dipersembahkan oleh Teknologi Berbicara. Sampai jumpa di video seru berikutnya.